Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Teman-teman jamaah Masjid Al-Latif yang Allah muliakan, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita berjumpa kembali di bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Sebenarnya saya mau melanjutkan pembahasan di bulan lalu tentang kisah Nabi Musa. Kita belajar dari kisah Nabi Musa. Tapi karena hari ini bulan Agustus, saya itu kadang berpikir lompat itu. Harusnya kita bukan harusnya bahasan kita itu terakhir, ada yang ingat gak? Terakhir kita ngomongin apa di kisah Nabi Musa? Ada yang ingat? Ya akhwat, ada yang ingat? Tentang apa? Tentang Allah, Nabi Musa ketemu sama Allah. Kemudian Allah ngomong sama Nabi Musa. Kemudian itu sebuah persiapan. Allah memberikan training untuk Nabi Musa sebelum diberikan tugas yang sesungguhnya. Tugas Nabi Musa apa nanti? Apa tugas Nabi Musa, ada yang tahu? Idhhab ila fir'auna, pergilah ke Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Jadi Nabi Musa itu punya tugas yang luar biasa beratnya. Apa tugasnya? Tugasnya harus berhadapan dengan raja, yang raja itu tagha itu melampaui batas dari banyak sisi. Kesombongannya, keangkuhannya, dan dia sombong dan angkuh itu punya alasan. Karena memang Fir'aun itu jenius. Dia secara leadership jenius, secara kepemimpinan jenius, dan juga nggak cuma jenius saja, ini orang kejam, tegaan. Orang juga tegaan, jadi dia nggak cuma jenius tapi sangat berani. Saking beraninya dia mau membunuh siapapun yang berlawanan dengan dia, membantai bagi dia nggak masalah. Dan di zaman itu, kalau kita baca sejarah, di zaman itu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun itu mungkin kerajaan paling kuat di zaman itu. Bisa jadi satu-satunya kerajaan atau kerajaan terbesar di zaman itu. Dan saking jeniusnya Fir'aun, dia mendesain kerajaannya bahkan pakai cara yang hari ini psikologi yang meneliti itu. Bagaimana ketika orang baru masuk ke kerajaan, belum masuk ke kerajaan Fir'aun, itu orang sudah takjub dengan kehebatan, keagungan kerajaan Fir'aun. Karena dia bangun piramid. Fir'aun atau Fara'ana itu dalam bahasa Mesir kuno, hieroglif itu, bahasa Mesir kuno, Fir'aun itu maknanya adalah rumah yang sangat besar, big house. Rumah yang sangat, kenapa? Karena dia simbolkan dirinya dengan bangunan yang sangat besar. Salah satunya apa? Yang sampai segini bisa kita saksikan, itu piramid. Piramid itu kadangnya nggak cuma ada di Mesir, bahkan sampai di belahan dunia lain atau di belahan bumi yang lain kayak di Amerika Latin apa di mana itu ada piramid juga. Jadi titik kekuasaannya Fir'aun itu luar biasa besarnya itu. Dan saya 4 tahun di Mesir, waktu ke Mesir itu saya ke Sungai Nil. Kita ngelewat Sungai Nil itu, piramid itu di Ahramat namanya orang sebutkan. Piramid itu kelihatan jelas. Artinya kalau dulu ada orang melewati Sungai Nil, pakai kendaraan, pakai perahu lewat Sungai Nil, dia akan lihat kebesaran piramid sebelum dia ketemu sama Fir'aun. Artinya secara psikologis Fir'aun itu sudah mendesain kerajaannya dengan sangat besar. Dengan sangat besar, saking besarnya belum masuk ke istananya orang sudah takjub. Dia bikin piramid yang sangat dengan bangunan-bangunan di zaman itu loh. Kita bicara 5.000 tahun yang lalu. Kita bicara 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu lah. Jangankan Bandung, Jakarta itu masih bangunan-bangunan 2 lantai paling tinggi itu. 50 tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tinggi-tinggi. Fir'aun itu 5.000 tahun yang lalu.
Udah bangun sangat besar. Artinya semua kompetitornya atau ada kerajaan lain ketika datang tuh langsung kincep tuh. Ini baru mukaddimahnya udah segede gini di rumah. Bayangkan kerjaannya Firaun seperti apa. Kuburannya aja kayak segede gini. Tempat orang matinya segede gini. Bayangkan orangnya kalau masih hidup segede apa kerajaannya. Jadi Firaun tuh memang mendesain kerajaan luar biasa. Nabi Musa harus berhadapan dengan orang itu. Dan statusnya Nabi Musa itu dia itu buronan. Oke lah kalau Nabi Musa juga raja. Ini face to face nih, kayak Nabi Sulaiman lawan Ratu Saba itu Bilqis. Oke lah, head to head lah. Kelihatan lah apple to apple. Ini Fir'aun yang sangat besar itu melawan Musa alaihi salam yang dia buronan. Raja kagak, buronan iya. Dikejar sama orang Mesir tuh. Dan Allah perintahkan Nabi Musa untuk menghadapi itu. Dan gak cuman itu teman-teman. Nabi Musa juga punya beban yang sangat berat. Dia berhadapan dengan Fir'aun. Yang Fir'aun itu, dia berutang jasa kepada kerajaan Fir'aun itu. Apa berutang jasanya? Nabi Musa tumbuh besar di sana. Antum bayangkan harus ngomong kepada orang yang memberikan antum beasiswa. Dari lahir. Dari lahir, kemudian SD, SMP, SMA, dia biaya hidup, dikasih beasiswa, beliin laptop, beliin HP, semua kebutuhan sekolah dibeliin, sampai kuliah, S1, S2, S3. Pas doktor, antum harus ngomong sama dia. Wih, gimana ngomong? Dan dia bukan orang bodoh juga. Oke lah kalau dia gak pernah sekolah, yang beasiswa itu bukan orang bodoh juga, dia juga profesor, doktor, guru besar. Itu berat itu, sangat berat tuh. Nabi Musa itu sangat berat untuk menghadapi itu. Karena itu sama Allah desain kehidupan Nabi Musa sampai akhirnya bertemu dengan Allah di mana? Biwadin muqaddasi Tuwa, di lembah yang bernama Tuwa. Dan disitulah Allah berbincang dengan Nabi Musa. Dan inilah training yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Itu pertemuan kita yang lalu. Kalau teman-teman masih ingat, kalau enggak nanti pulang cek lagi Triple Cool kisah Musa. Karena kalau teman cek di Triple Cool itu ada banyak Triple Cool yang keluar itu. Tapi Triple Cool kemudian kisah Nabi Musa itu biasanya keluar yang kita kaji ini teman-teman. Nah, saya bacakan sedikit, kita review sedikit ya pembahasan kita kemarin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa sudah sampai di lembah Tua itu, Allah memanggilnya. Inni ana rabbuka, kata Allah, wahai Musa, sesungguhnya aku, kata Allah, ana rabbuka, aku adalah Rabbmu, fakhla'na 'alaik, maka lepaskanlah dua sendalmu, innaka bil wadil muqaddasi Tuwa, sesungguhnya engkau berada di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan sesungguhnya aku yang telah memilihmu, maka dengarlah dengan baik apa yang telah diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Kalau Allah mengatakan inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, sesungguhnya hari akhir, hari kiamat itu atiyah, dia sudah jalan, sudah datang. Allah mengatakan bukan yaumal qiyamah tapi sa'ah. Beda kita mengatakan hari dengan jam. Beda ya. Kapan kita ketemuan hari, oh berarti enggak hari ini. Hari Selasa, berarti Selasa depan. Hari Rabu depan. Tapi kapan kita ketemuan? Jam. Oh, kalau jam berarti di hari yang sama nih. Nanti kita ketemuan jam sekian ya. Allah memilih kata inna sa'ah. Hari akhir itu pasti akan datang. Atiyatun. Akadu ukhfiha, hampir-hampir tidak bisa disembunyikan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, agar setiap jiwa itu akan diberi balaskan apa yang dia usahakan. Ini sudah saya jelaskan belum kemarin? Yang bagian ini. Sudah saya jelaskan, Masya Allah. Siapa namanya? Azam, ya Allah barik fikum. Azam ini masih SMA ini, masyaallah. Kemudian Allah mengatakan fala yasuddannaka 'alaika man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau sampai dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, fatarda, maka engkau akan binasa. Ini juga ayat-ayat ini adalah ayat-ayat, kalimat-kalimat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menyiapkan mental Nabi Musa untuk bisa menghadapi Fir'aun. Dan ini juga kalau kita review lagi ke belakang, surat Thaha ini turun ketika Nabi menghadapi ujian yang sangat sulit ketika dakwah di Mekah.
Artinya ketika Nabi Musa akan menghadapi ujian yang sangat sulit mendakwahi Fir'aun, Nabi Muhammad juga punya ujian yang sangat sulit mendakwahi Quraisy Mekah pada waktu itu. Dan Allah kisahkan ini dampaknya dua. Satu, dampaknya ke Nabi Muhammad adalah kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dulu juga ada Nabi sebelum engkau yang tugas dakwahnya lebih berat dari engkau Muhammad. Dia harus mendakwahi Fir'aun. Nabi Muhammad juga harus mendakwahi Quraisy yang begitu menguasai Mekah. Fir'aun gak menguasai Mesir saja. Fir'aun itu teritorial kekuasaan itu besar sekali. Nabi Muhammad menghadapi Quraisy, orang kampungnya sendiri yang dia menguasai Mekah. Satu sisi itu. Di sisi lain, untuk orang-orang musyrik, Allah juga katakan, hei orang musyrik, kalian merasa mampu menghadapi Muhammad, kalian merasa bisa menghalangi Muhammad dari dakwahnya. Dulu juga ada orang yang mencoba menghalangi nabiku, kata Allah, dari dakwahnya. Dan orang itu punya power yang jauh lebih kuat dari kalian orang Quraisy. Siapa mereka? Fir'aun. Fir'aun juga ingin menghalangi nabiku dari dakwahnya, dan itu gagal. Jadi Allah sebutkan kisah ini. Kisah ini memberikan pelajaran baik untuk Nabi Muhammad SAW atau untuk musuhnya. Dan buat kita umatnya Nabi Muhammad, kita juga mengambil pelajaran yang sangat penting di sini, bahwa posisi Nabi Musa yang dianggap nothing lah. Nabi Musa itu kan buronan. Buronan itu bukan di posisi nol lah. Kalau kita kan from zero to hero. Nabi Musa itu from minus to hero itu. Kalau zero kita posisi netral, kita nggak ada masalah dengan negara. Untuk menjadi hero. Nabi Musa dia punya masalah dengan polisi Mesir. Dia dikejar tuh, gara-gara bunuh orang kan. Posisinya tuh minus. Dan dia harus berhadapan dengan Fir'aun. Bagi kita kadang berpikir, kalau hidup saya dilahirkan dari keluarga yang kayak begini, kayaknya nggak banyak capaian dalam hidup saya. Kalau saya dilahirkan kayak gini, kayaknya nggak banyak capaian dalam hidup saya. Ayat ini bukan saja panduan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa ayat ini kekal sampai hari ini? Karena dia juga bertugas sebagai panduan untuk hidupnya umat Nabi Muhammad. Karena ketika Allah siapkan ini, teman-teman baca lagi, pelajari lagi. Setiap ayat yang Allah sampaikan itu punya pesan yang luar biasa dalamnya. Dan di antara ayat itu, di ayat ke 16 ini kata Allah, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Maka janganlah engkau sampai dipalingkan oleh orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu dan mengikuti hawa nafsunya, fatarda, sampai maka dia akan binasa. Satu, di ayat ini Allah katakan ada orang yang dia tidak percaya dengan hari kiamat. Tidak percaya itu ada beberapa, teman-teman ya. Kalau di kisahnya masyarakat Quraisy itu di surat An-Naba, Allah mengatakan amma yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang apa? Orang-orang Quraisy yang menentang Nabi itu, mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Yatasaalun itu artinya satu, mereka bertanya-tanya itu satu, mereka memang tidak, mereka yakin, tapi mereka nggak bisa menyatakan keyakinan itu dengan benar. Dan tidak bisa menjalani itu. Amma yatasaalun, mereka yakin bahwa hari kiamat itu bagian yang kalau kita berpikir normal itu pasti ada. Kenapa hari ini di dunia terjadi ketidakadilan yang sangat banyak? Ketidakadilan itu bukti bahwa harus ada hari lain yang dia akan membalas semua ketidakadilan itu. Kan ada orang mulai dari lahir sampai meninggal miskin. Kalau ditanya dia kerja keras atau enggak, oh luar biasa kerja kerasnya. Ya kan, ada orang seperti itu kan, dari lahir sampai meninggal dia miskin. Dan kalau ditanya apakah dia kerja keras, coba antum bandingkan ya. Oh, orang-orang, saya lama tinggal di Jakarta dulu. Di Jakarta itu kalau hidup miskin tuh beneran berat, beneran susah. Hidup di kolong jembatan, itu mereka jam 4 subuh sudah keluar. Orang-orang pemulung itu, jam 4 subuh, karena kalau udah kebagian, sampah udah diambilin orang lain. Dan mereka baru pulang ke rumah kapan? Jam 11 malam. Itu orang dari lahir sampai mati miskin. Tapi ada orang, anak pejabat, anak orang kaya, yang santai-santai aja kerjanya, kemudian ketika tumbuh besar, hidup dengan semua kenikmatan itu, tumbuh besar dia dapat warisan dari bapaknya atau dari kakeknya, yang 7 turunan gak habis, sampai meninggal kaya. Gak ngapa-ngapain, santai. Hidupnya habis dengan entertainment aja. Entertainment, main sana, main sini, nongkrong sana, nongkrong sini, kemudian mabok, kemudian macam-macam lah. Dia lakukan itu semua. Nah, ada dua orang, satu hidup penuh dengan kerja keras, tapi susah terus hidupnya. Dua, hidup santai-santai saja, tapi semua kebutuhan yang dia dapatkan lebih dari apa yang dia butuhkan. Adil nggak tuh? Nggak adil kan? Berarti ini, kejadian ini
akan ditegakkan keadilan di suatu saat. Itu logik yang sangat simpel tentang ada hari di mana keadilan itu akan ditegakkan. Nah dulu orang-orang Mekah dulu ada 3 kelompok tuh teman-teman. Ketika Allah sebutkan mereka menentang dengan hari kiamat itu, satu, mereka itu ragu. Mereka itu tahu hari kiamat ada, tapi enggak, iya hari kiamat oke lah, akan ada hari pembalasan, tapi bener enggak sih? Bapak saya enggak percaya itu, kakek saya enggak percaya itu, saya lihat idola saya enggak percaya itu, saya nonton konser di idola saya enggak yakin dengan itu. Dia mulai ragu-ragu tuh, ya tasa'alun. Yang kedua, ada yang dia yakin, dalam hatinya dia yakin hari kiamat itu pasti ada. Kalimatnya Muhammad ini benar, kalimat wahyu yang turun dari langit itu benar. Tapi dia memilih untuk tidak beriman karena apa? Karena kepentingan. Kalau saya membenarkan Muhammad, saya ini tokoh di Quraisy. Saya dengan karir saya dari kecil, saya sudah punya jabatan di sini. Kalau saya membenarkan anak muda yang umur 40 tahun itu, saya udah 53 tahun di umur saya. Kalau saya benarkan anak muda yang usianya 20 tahun di bawah saya, maka posisi saya adalah orang baru masuk Islam, 0. Dan posisi saya sama dengan Sumayyah, sama dengan Khabbab bin Ard, sama dengan Bilal bin Rabah, yang mereka budak dan masyarakat underdog. Akhirnya, karena gengsi, kepentingan dan lain sebagainya, yakinnya ini nggak guna. Yang ketiga, ada orang yang dia membenarkan, dia yakin dengan ini, ataupun dia ragu dengan ini, tapi dia memilih untuk mengolok-olok. Dia milih untuk, keimanan pada hari akhir itu adalah bagian dari yang sudah embedded di fitrah manusia, sudah tertanam di fitrah manusia dan nggak mungkin hilang. Setiap kita punya kesadaran bahwa kalau kita meninggal, suatu saat semua ini akan dibalas. Karena itu antum kalau bikin dosa, ada yang nggak nyaman dalam hati. Apa yang bikin nggak nyaman? Keyakinan bahwa dosa itu akan dibalas. Dan kalau berbuat baik, langsung bahagia. Iya kan? Orang sedekah berbuat baik, sedekah 10.000 berbuat baik, itu langsung bahagia. Kebahagiaan itu bukti bahwa sedekah saya nanti akan diganti sama Allah. Padahal duit dia keluar 10.000. Tapi kalau dia dipalak 2.000 itu dongkolnya minta ampun. Padahal cuma 2.000. Dia lebih bahagia duit keluar dari kantongnya 10.000 ketimbang keluaran 2.000. Kenapa lebih bahagia? Karena dia yakin suatu saat itu sudah tertanam di diri manusia itu. Ketika senang berbuat baik itu namanya fitrah. Dan tidak nyaman ketika berbuat dosa. Itu sudah ada dalam diri kita. Kenapa? Karena jauh dalam diri kita sangat yakin bahwa semua perbuatan saya akan dibalas. Kalau saya berbuat baik, ada kebahagiaan di hati. Dan kalau berbuat buruk, ada rasa nggak nyaman. Apa urusannya? Saya berbuat buruk tidak merugikan orang lain, mau sama mau, pakai duit saya, orang lain tidak rugi, tidak menjelek-jelek orang lain, tidak ditonton orang lain. Tapi selalu ada dalam hati itu, ada yang nggak beres nih. Kenapa ada yang nggak beres? Karena di fitrah kita itu hati nurani kita yakin bahwa perbuatan saya pasti akan dibalas. Nah, ada orang yang dia yakin ataupun dia ragu dengan hari kiamat, tapi dia memilih untuk sudah nggak ada nih Muhammad. Dan orang-orang ini banyak di pembesar Mekah, tokoh-tokoh Mekah hari itu. Akhirnya dia olo-olo, Muhammad kalau memang benar ya umat Islam, kalau memang benar hari kiamat ada, nenek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu ngapain sampai sekarang? Dia mengolok-olok itu, kata Allah, amma yatasa'alun, dari apa yang mereka kata anin naba'il azim, yang mereka olok-olok itu, yang mereka tanya dengan sarkasme itu an-naba'al azim. Itu berita yang luar biasa besarnya. Dan yang ngomong itu Tuhannya Muhammad. Bayangkan paniknya orang Mekah hari itu. Kalau surat An-Naba itu surat yang sangat tegas tuh. Siksaan di surat An-Naba itu kejam semua itu. Nah, Allah katakan ada orang seperti itu, dan ketika Nabi Muhammad berdakwah itu pasti, kita namanya manusia, kita pasti dapat dampak negatif dari perkataan negatif orang-orang lain. Kata Allah katakan dalam surat Taha ayat 16, fala yadannaka anha man la yu'minu biha. Jangan sampai orang-orang yang tidak beriman dengan Allah itu, dengan hari kiamat itu, jangan sampai membuat fokusmu teralihkan pada mereka. Itu kata Allah, jangan sampai membuat fokusmu teralihkan pada mereka. Untuk kita apa pelajaran penting di sini? Antum kalau punya kreativitas, kalau punya achievement, punya capaian dalam hidup, akan selalu ada orang yang merongrong di samping atau di belakang. Itu selalu tuh. Mau itu kebaikan, mau keburukan, pasti ada yang orang ngomongin. Kalau keburukan diomongin orang, ya koreksi diri lah. Tapi kalau antum melakukan kebaikan, diomongin orang, apa kata Allah?
Kata Allah, jangan sampai fokusmu itu, visimu itu teralihkan gara-gara kamu fokus bantahin ini, bantahin ini, bantahin ini. Dunia hari ini, terutama sosial media hari ini, kita hidup dalam ekosistem yang orang itu menghabiskan dirinya untuk membuktikan pada orang lain. Ya kan, dia habis untuk klarifikasi, untuk kata Allah di sini panduan untuk Nabi Musa, panduan untuk Nabi Muhammad, dan panduan untuk kita umatnya Nabi Muhammad, bahwa kalau ada visi antum, punya kebaikan yang ingin antum kejar, punya achievement goals yang antum pengen kejar, dan goals itu hal yang Allah ridhoi, tidak hal yang Allah murkai. Pengen IPK 4,0 misalnya, pengen jadi dokter, pengen jadi engineer, pengen selesai ini, pengen bisa cas-cis bahasa Prancis, pengen apapun itu, yang penting Allah tidak murka dengan itu, kejar itu. Dan ketika teman-teman mengejar itu, 1 step, 2 step, 3 step, akan selalu ada yang ngorong-ngorong itu. Dan kalian punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah untuk fokus mengejar itu, pilihan kedua adalah jawabin semuanya. Dan Allah kasih panduan kepada Nabi Musa, ketika kamu akan melakukan itu, akan banyak omongan nanti. Dan kata Allah, fala yasuddannaka anha. Jangan sampai mereka itu membuat engkau berpaling dari visi yang harus kamu lakukan. Ini mentalitas yang Allah bangun untuk Nabi Musa sebelum berhadapan dengan Fir'aun. Kalau ini berhasil membuat Nabi Musa menaklukkan Fir'aun, itu akan lebih mudah lagi berhasil untuk membuat kita menaklukkan apapun dalam hidup kita. Karena musuh kita itu nggak akan sebesar Fir'aun. Ayat ini berhasil membimbing Nabi Musa untuk menenggelamkan Fir'aun. Berhasil loh, terbukti. Dari agama manapun antum pelajari akan ada kisah Moses itu membelah lautan tuh, mau Yahudi, Nasrani, semua agama samawi itu sudah terbukti. Maka kalau konsep yang sama, sistem yang sama kita terapkan untuk hidup kita, kita akan mampu menenggelamkan keburukan apapun yang jauh lebih kecil dari jahatnya Firaun. Kemudian Allah katakan, wa matilka biyaminika ya Musa. Satu, Allah mengatakan hal yang tegas, kemudian Allah bicara dengan ini hubungan Allah dengan hambanya. Itu hubungan yang balance ya teman-teman, yang seimbang. Ini juga hubungan seorang guru dengan muridnya, hubungan orang tua dengan anaknya. Allah ajarkan, karena Allah itu cek, Allah itu dia sang pencipta ya, tapi Allah menggelar dirinya dengan kata Rabbun. Rabbun itu dari kata tarbiyah. Ada yang tahu tarbiyah artinya apa? Ada yang tahu? Tarbiyah itu artinya pendidikan, education. Kata tarbiyah dan kata rabbun berasal dari akar kata yang sama, rabba yurabbi tarbiyah. Nah, Allah yang pencipta itu dia juga mendidik. Rasul katakan adabni rabb fa ahsana ta'dibi. Tuhanku mendidikku dan dia memberikan pendidikan yang terbaik untukku. Dan hubungan antara pendidik dengan yang dididik itu punya hubungan yang balance, antara satu keagungan, yang dua persahabatan. Gimana keseimbangan itu? Insya Allah nanti pada Isya kita bahas. Kan udah masuk Isya ya? Kita insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kisah tokoh yang sangat mulia yaitu Nabi Musa alaihissalam. Tadi kita tutup dengan pembahasan relationship ya, hubungan antara Allah dengan nabinya, dan pelajaran bagi kita itu sebenarnya hubungan yang harus kita bangun antara siapapun yang mendidik dengan yang dia didik, guru dengan muridnya, orang tua dengan anaknya. Ini hubungan seperti ini. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan juga adalah Allah yang mendidik. Kata Rabbun itu kata Rabbun itu maknanya menciptakan satu. Tapi samping makna itu juga bermakna tarbiyah, pendidikan. Ini ada mic lain gak? Suka putus-putus. Ada mic lain gak? Mic ini gak apa-apa, yang pegang juga gak apa-apa. Coba ini. Nah, kita berpikir bahwa hubungan orang yang mendidik, siapapun antum, misalnya antum pemimpin, leader, sebenarnya leader itu pendidik sebenarnya. Leader yang baik itu pendidik yang baik. Pemimpin yang baik itulah pemimpin yang bisa menghasilkan pengikutnya jadi pemimpin berikutnya. Orang yang bisa melayani generasi berikutnya lebih baik dari dia. Orang tua nanti atau jadi kakak tertua terhadap adik-adiknya, atau guru terhadap murid. Ini kayaknya masalah nafas saya ini. Nah ini aja nih.
Cek, bismillah. Nah, hubungannya itu seimbang antara satu keagungan, ini Allah dan Nabi Musa kita kisahkan ya, antara Allah yang maha agung. Allah mengatakan tadi, innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Ini Allah bicara tentang keagungan. Tapi di sisi lain, Allah mengatakan ini. Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah mengatakan, dan apa itu di kananmu wahai Musa? Apa itu di tanganmu wahai Musa? Dan kalau orang ngomong seperti itu, pertama Allah gunakan ya Musa, letakkan ya Musa itu di akhir bukan di awal. Dalam bahasa Arab, kalau panggilan itu di awal, baru obrolan, itu kalimat normal. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Bapak gimana kabarnya? Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, kalau sebutannya di akhir itu kalimat yang bersahabat. Gimana kabarnya Pak? Gimana kabarnya Mas? Mas gimana kabarnya? Kalau di Indonesia nggak begitu kerasa ya. Tapi dalam bahasa Arab kalau panggilan atau nida namanya, panggilan itu di awal baru kalimat, itu panggilan normal biasa. Tapi kalau kalimat dulu obrolan baru panggilan, itu panggilan kasih sayang. Dan Allah mengatakan, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Dan Allah tahu apa yang di tangan kanan Nabi Musa, sangat kelihatan. Nabi Musa mengatakan, qala hiya asaya, ini tongkatku ya Allah. Atawakkau 'alaiha, aku nyandar dengan tongkat itu. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku pukul rumput-rumputan supaya daunnya itu bisa dimakan oleh ghanam, oleh ternakku, oleh kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ada fungsi lain ya Allah di sini. Artinya di dialog yang kedua ini Allah menunjukkan rahmatnya Allah kepada Nabi Musa. Jadi kalau antum ngobrol dengan seseorang dan ngobrolnya sangat formal, itu orang tuh akan stres. Bagaimana cara mencairkannya? Antum akan nanya hal, jaketnya bagus Mas, beli di mana Mas jaketnya? Oh teh jilbabnya bagus, jilbab kayak gini saya cari-cari loh. Akhirnya dia, oh iya saya beli ini di sini, oh iya jilbabnya bagus nih. Bisa diapain? Bisa diputer di sini, bisa dilihatin di leher, bisa di tangan dan lain sebagainya. Dan waliya fiha ma'aribu ukhra. Dan ada fungsi yang lain dari jilbab ini. Nabi Musa dan ini dialog. Ini dialog yang buat kita pikir, kenapa Allah abadikan dialog ini? Apa fungsi tongkat? Ya kan Allah bicara, Nabi Musa bicara tentang fungsi tongkat. Satu buat nyender, yang kedua buat mukulin rumput-rumput supaya bisa dimakan sama kambing. Dan ada fungsi lain. Apa pelajaran penting dari dialog ini? Ternyata pelajaran penting bukan dialognya saja, tapi bagaimana dialog itu ada, itu pelajaran penting. Dan dialog itu ada menunjukkan rahmatnya Allah kepada Nabi Musa. Dan Allah mengajak Nabi Musa ngobrol untuk hal yang bagi kita sepele ya. Antum misalnya ngobrol dengan siapa orang paling penting di negara ini, dengan Pak Prabowo. Ngobrol gitu kan. Dan ketika itu Pak Prabowo nanya misalnya, Mas itu kacamatanya beli di mana? Oh saya beli di sini. Kemudian sudah 50 tahun berlalu, antum pengen nulis pertemuan saya dengan Pak Prabowo, mungkin antum gak akan bahas pembahasan tentang dia nanya kacamata saya. Yang antum bahas apa? Pandangan presiden ke masa depan seperti apa, visi presiden ke masa depan seperti apa, presiden melihat zaman hari itu seperti apa, solusi yang dia bahas seperti apa. Masalah dia nanya kacamata ke saya, itu mungkin gak akan saya bahas di buku yang sangat penting ini. Nah Allah bahas itu. Dan ini menunjukkan rahmatnya Allah. Artinya ada keseimbangan antara hubungan kita dengan Allah itu satu, kita perlu tahu bahwa Allah itu Rabb kita, Sang Pencipta. Yang kedua, Allah Rabb yang mencipta itu bukan orang ya. Allah Rabb yang Maha Pencipta itu, dia zat yang sangat paham dengan kondisi kita. Nah orang kalau salah paham dengan konsep ini, biasa gampang putus asa tentang agama Islam. Satu, dia melihat Allah itu semuanya punishment aja. Semuanya hukuman saja. Dan akhirnya apa? Akhirnya ada orang-orang yang merasa saya sudah terlalu jauh dari rahmat Allah kayaknya. Sementara rahmat Allah, Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu lebih luas, rahmatku itu mendahului murkaku. Allah sudah seharusnya mengazab kita, tapi rahmatnya Allah, cintanya Allah itu lebih dulu daripada azabnya Allah, daripada murkanya Allah. Di satu sisi kalau ekstrem kanan, orang berpikir Allah itu semuanya siksa saja. Dan bukan salah kita juga mungkin kita tumbuh besar dididik dengan pandangan seperti itu. Saya dapati beberapa kali orang tua marahin anaknya ketika kecil, saya sebenarnya guru. Bapak orang tua marahin anaknya dan dia bawa-bawa Allah. Anak kecil lari dan mungkin kita tanpa sadar melakukan itu pada anak kita atau adik kita.
Dia taruhlah umur 6 tahun, kelas 1 SD. Kemudian dia mau sholat zuhur, masih nggak sholat juga. Suruh sholat zuhur, nggak sholat. Sampai jam 1 masih nggak sholat. Sampai jam 2 masih aja main sama sepupunya. Jam 2:30 dia main sama pupunya, lompat sana lompat sini, jatuh dari tangga, darah kakinya. Tahu kalimat ibunya apa? Tuh kan, dari tadi mama suruh sholat, kamu nggak sholat, sekarang Allah marah sama kamu. Sejak kapan Allah marah sama dia? Dia umur 6 tahun, dia nggak sholat, Allah nggak marah sama sekali. Dia nggak sholat sama sekali, Allah nggak marah sama dia. Umur 6 tahun loh. Tapi tanpa sadar, orang tua mengajarkan bahwa Allah itu Allah yang pemarah. Padahal Allah mendahulukan kasih sayang ketimbang murkanya. Dan sadar atau tidak, sedikit atau banyak, kita melihat Islam ini sebagai agama yang kejam, karena ekstrim yang kanan itu. Segala sesuatu, orang baru belajar Islam, apa yang dia pelajari pasti ini haram, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini. Itu pelajaran pertamanya. Padahal surat pertama dalam Quran, yang menjadi ummul Quran, ibunya Quran, itu dibuka dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha mencintai, maha menyayangi, maha merawat, maha menjaga di level ekstrim. Itu satu tuh. Kalau kita terlalu ekstrim melihat agama ini isinya semuanya kekerasan. Bukan semua kekerasan, semuanya ancaman saja. Sehingga orang tidak punya, kayaknya udah gak mungkin dah, taubat itu udah terlalu jauh. Ada gak orang bilang begitu? Ada konser beberapa waktu lalu, dan dia mengatakan, don't pray for me, I'm going to hell. Ma'azallah, jangan doain saya sudah tahu pergi ke neraka. Kenapa? Karena orang-orang ini, dia melihat orang-orang beragama yang punya agama itu memperkenalkan agamanya pertama adalah masuk neraka dulu. Dia tidak memperkenalkan dengan Allah sebagai Rahman itu. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain, ada orang yang kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini orang maghrur, tertipu. Orang yang tahu bahwa Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghaffar, Maha Pengampun, Allah Tawwab, Maha Penerima Taubat. Terus-terusan Allah menerima taubat, bikin salah terima lagi taubatnya, bikin salah lagi terima lagi taubatnya. Dan orang yang berkeyakinan ini, dia mulai menyepelekan perintah Allah. Kenapa? Nanti saya diampuni Allah. Gak apa-apa lakukan dosa, nanti saya diampuni Allah. Nah, ada dua ekstrim di umat Islam hari ini. Satu ekstrim yang apa-apa pun pasti Allah marah, yang kedua ekstrim bebas kok mau ngapa-ngapain. Enggak, Islam itu berada di tengah-tengah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Allah itu punya aturan dan aturannya harus semaksimal mungkin kita kerjakan. Tapi kalau kita nggak kuat mengerjakan semaksimal mungkin, kita terpeleset, kita lupa dan lain sebagainya, kita tahu Allah yang punya aturan itu Allah yang memperkenalkan diri sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini keseimbangan ini. Kita tahu Allah punya aturan dan kita memuliakan semua syiar Islam itu, tapi kita juga tahu Allah yang memiliki aturan itu, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang mendahulukan kasih sayang ketimbang murka. Ini yang seimbang. Karena itu Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang berbuat dosa karena diiming-imingi dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, nanti Allah ampuni itu, dan dia jadi berbuat dosa karena pikiran itu orang yang tertipu. Itu orang yang maghrur. Nah, hubungan kita dengan Allah seimbang di antara yang dua itu. Baru Allah mengatakan, qala alqiha ya Musa, lemparlah tongkat itu wahai Musa, fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, maka Musa melempar tongkatnya, dia menjadi ular yang tas'ang, ular yang jadi kalau hayyah itu ular yang berbisa. Di dalam Quran itu ada beberapa ular, itu ada hayyah, ada thu'ban, ada jan, ada hayyah itu ular yang berbisa. Ular yang berbahaya karena bisanya. Kayak kobra misalnya. Ada thu'ban atau thu'banun mubin. Thu'ban itu ular yang bahaya bukan karena ininya, bukan karena bisanya, tapi bahaya karena lilitannya. Kayak apa itu? Piton ya. Ular piton, anaconda kan nggak ada bisa, tapi kalau dililit itu truk pun remuk sama dia itu. Dan ada juga jan disebut dalam Quran. Jan itu ular yang kayak setan. Itu yang ada di neraka nanti. Ular tapi bentuknya udah kayak setan itu. Nah, kemudian Allah katakan qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Kata Allah, khudha, ketika tongkatnya menjadi ular dan ular itu tas'a, ular itu ini ular berbisa dan ular bergerak cepat. Kata Allah, khudha, ambillah. Wa la takhaf, jangan takut. Allah tidak mengatakan jangan takut baru ambil, Allah katakan ambil dulu baru jangan takut. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita berinteraksi dengan Allah dan Allah perintahkan sesuatu, tugas kita kerjakan dulu baru pikiran emosi nanti. Karena Allah katakan pada Musa, Allah perintahkan Nabi Musa, khudha, ambil dulu, wala takhaf, enggak usah takut. Logika kita kan di mana-mana enggak usah takut dulu, jangan takut Mas, jangan takut. Coba aja ambil. Tapi Allah mengatakan khudha wala takhaf, dibalik sama Allah. Karena kalau perintah Allah sudah pasti perintah Allah tuh berikan kebaikan untuk kita.
Maka kerjakan saja dulu, emosi nanti. Emosi bukannya tidak diakui dalam Islam, sangat diakui. Kita takut, kita enggak berani, itu Allah tahu. Dan Allah mengatakan wala takhaf. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan tongkat itu kepada bentuk awalnya. Kami akan kembalikan ular itu pada bentuk awalnya. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Dan itmim, campurkanlah tanganmu ke janah, ke sisi pangkal lenganmu itu. Takhruj bayda, kemudian keluar bercahaya putih, min ghairi su'in, yang tanpa cacat, ayatan ukhra, itu diantara ayat Allah yang lain. Linuriyaka min ayatina al-kubra, supaya kami memperlihatkan kepada engkau wahai Musa di antara ayat kami yang paling agung. Kemudian Allah baru perintahkan kepada Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Baru Allah berikan tugas sebenarnya itu tadi training semuanya. Allah katakan pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Nabi Musa punya tugas yang berbeda dengan kita. Allah ingin, pelajaran Nabi Musa itu pelajaran sangat penting ya. Dia itu timeless lesson, pelajaran yang zaman kapanpun itu bisa mempelajari kisah Nabi Musa dan ada ibrah, ada lessons yang bisa dia ambil yang dia bawa untuk hidupnya. Kenapa? Karena Nabi Musa menghadapi tugas level ekstrim. Dan kalau kita menghadapi tugas, pasti nggak selevel Nabi Musa, level di bawah itu. Allah tunjukkan step by step apa yang dilakukan Nabi Musa, Allah pandu itu. Dan kalau step itu kita lakukan untuk masalah kita, saya yakin pasti akan berhasil. Karena cara itu Allah tunjukkan untuk Nabi Musa menghadapi tugas yang sangat berat. Apa tugas beratnya? Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Kemudian kita lompat teman-teman. Lompat ke ayat 25. Kata Nabi Musa, qala rabbi syrah li sadri. Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, isyrah li sadri, lapangkanlah untukku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uhlul itu lepaskanlah. 'Uqdatan, ikatan dari lisanku, dari lidahku. Yafqahu qawli, buatlah mereka atau agar mereka paham atau mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli, dan jadikanlah untukku wazir dari keluargaku. Wazir itu dari kata wizir. Wizir itu artinya beban. Kalau wazir, orang yang ada bersama kita memikul beban itu wazir. Dan jadikanlah untukku ya Allah, orang yang membersamaiku, partnerku, support sistemku, min ahli, dari keluargaku. Siapa itu? Harun akhi, Harun saudaraku. Ushdud bihi amri, teguhkanlah dengannya, ushdud bihi azri, teguhkanlah dengannya kekuatanku. Wa asyrikuhu fi amri, dan sertakanlah dia dalam urusanku. Nabi Musa minta kepada Allah ada 7 poin penting. Nabi Musa minta. 1, Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri. Kita tulis di sini ya teman-teman. Nabi Musa minta kepada Allah 7 hal. 1, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Yang kedua, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Kenapa lapangkan dada dulu baru mudahkan urusan? 1 teman-teman, kita hidup tuh pasti ada masalah tuh. Itu pasti. Hidup yang gak ada masalah tuh gak hidup. Ini paradigma anak muda yang sekarang bergeser. Anak muda sekarang berpikir bahwa hidup yang normal itu hidup yang gak ada masalah. Karena itu banyak anak muda itu gak terima ketika hidup punya masalah. Dan dia mulai komplain di sosial media, komplain kemanapun ngomong isinya komplain, bahkan komplain sama Allah, ya Allah kok saya terus yang begini. Dulu, orang-orang dulu paham bahwa setiap hidup itu adalah masalah. Hidup itu perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Ini bukan kalimat menakutkan ya. Ini kalimat yang supaya kita bersiap-siap. Karena kalau mau hidup tidak ada masalah, nanti di akhirat. Selagi kita hidup sampai meninggal, hidup itu pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Nabi Musa mendahulukan lapangkan dada daripada mudahkan urusan, karena amr, masalah itu pasti ada. Al-amru itu bisa jadi urusan, bisa jadi problem, bisa jadi masalah, bisa jadi beban. Nah, Nabi Musa minta lapangkan dada karena nomor 1, masalah pasti terjadi. Dan ada hal-hal yang kita nggak bisa
ada permasalahan dalam hidup yang kita nggak bisa rubah. Apa contohnya? Allah takdirkan kita. Allah takdirkan kita sebagai mungkin di antara orang-orang yang lahir, ada lahir dalam keadaan tidak sesempurna orang-orang lainnya. Dalam keadaan cacat dan lain sebagainya. Itu dia nggak bisa milih. Itu masalah sudah datang kepada dia. Atau ada hal yang dia hidup biasa aja, tapi ada hal yang terjadi, orang tidak suka aja dengan dia itu. Ngomongin dia, jelek-jelekin dia. Dan kita bisa nggak merubah mulut orang yang ngomongin kita? Nggak bisa kan? Untuk itu yang perlu kita sikapi diri sendiri. Itu kita perlu minta ke Allah, doa itu. Doa supaya diberikan satu kekuatan untuk merubah apa yang kita bisa rubah. Kemudian diberikan kesabaran untuk menghadapi apa yang kita nggak bisa rubah. Yang ketiga diberikan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang saya bisa rubah, mana yang enggak. Kita perlu tahu itu. Ada masalah yang kita nggak bisa rubah, jangan fokus ke sana. Fokuslah kepada hal, step-step yang teman-teman bisa rubah. Dan mulailah dari situ. Dan nggak ada masalah yang nggak bisa kita rubah. Ini negeri ini ulang tahun ke-80 nih. Dan masalah negeri ini rumitnya minta ampun. Rumitnya minta ampun itu. Dan saking rumitnya sampai-sampai orang di kemerdekaan RI itu menegakkan bendera orang lain itu. Yang tidak ada di negara tapi adanya di komik. Itu saking berantakannya negeri. Tapi negeri yang berantakan ini ada nggak yang bisa kita rubah? Kita nggak akan bisa merubah apa yang terjadi. Misalnya kita pengen merubah cara berpikirnya presiden, kita nggak akan bisa. Kita pengen merubah cara berpikirnya wakil presiden, kita nggak punya akses ke sana. Jangan kan ngobrol, akses aja nggak punya itu. Tapi apa yang bisa kita rubah, kita perbaiki diri. Dan teman-teman nih sekarang bujang, gadis, perbaiki diri, kemudian pantaskan diri, kemudian berkeluarga, menikah, didiklah anak-anak. Semoga nanti 20 tahun lagi kemerdekaan Indonesia yang ke-100 lahir generasi-generasi yang berkualitas. Oh itu sumbangsih kita untuk negeri ini. Tidak ada masalah di dunia ini yang kita nggak bisa tawarkan solusinya. Nggak satu pun teman-teman. Kita hadir di dunia ini artinya kita adalah solusi yang paling tepat untuk zaman sekarang di Indonesia. Karena kalau bukan kita solusi yang tepat berarti Allah salah ciptakan kita. Dan tidak mungkin ada cacat dalam ciptaan Allah. Allah ciptakan makhluknya di timing yang paling sempurna, di tempat yang paling pas sudah tuh. Dan kita adalah orang-orang yang lahir di negeri ini, di waktu ini, artinya kita menjadi solusi untuk negeri ini. Dan negeri yang berantakan berantakannya negeri, kalau kita ngomong itu keluhan semua isinya itu. Rusaknya dari atas sampai ke bawah. Lebih banyak oknumnya daripada baiknya. Ada yang baiknya, tapi oknumnya lebih banyak gitu. Itu diurai ke sana, ini semrautan, urai ke sana, ini semrautan. Kita kalau ngomplain itu saja nggak akan ada yang berubah. Sampai subuh saya bisa ngomong itu tuh. Tapi nggak ada perubahan apapun. Tapi apa perbaikan yang bisa kita lakukan? Kita coba perbaiki diri dulu. Perbaiki dulu antum ini, teman-teman ini, baik yang sudah menikah ataupun yang baru sebentar lagi akan menikah, kemudian jadi ayah atau jadi ibu. Dan aset paling mahal bagi kita apa? Kita meninggal dan yang kita tinggalkanlah anak keturunan, generasi yang jauh lebih baik dari kita. Oh Bandung ini akan baik luar biasa. Akan baik luar biasa. Stres masalah di negeri itu luar biasa banyaknya. Mulai dari ngomong politik sampai di pinggiran jalan. Jalan itu tuh knalpot bising minta ampun tuh. Dan sengaja digeber sejadi-jadinya itu. Untuk tujuan apa saya juga nggak tahu tujuannya apa. Didesain memang seperti itu untuk digebar sejadi-jadinya. Itu semua orang jalan tuh stres dengerin itu. Maka kita hadirkan orang-orang yang bisa berpikir dan punya empati. Siapa itu? Kita perbaiki diri dulu. Kemudian setelah perbaiki diri, kita akan berkeluarga, menikah dan punya anak keturunan. Karena itu menikah itu, kalau nggak punya visi, nikah jadi beban. Tapi kalau kita punya visi, justru dengan menikah itu mudah-mudahan dari keluarga saya, ada orang-orang yang akan memperbaiki Bandung ini. Ada hal yang kita nggak bisa rubah, ada hal yang kita bisa rubah. Kita perlu tahu mana yang kita bisa rubah, mana yang enggak. Setelah kita bedakan itu, fokuslah pada apa yang kita bisa rubah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, yang pertama adalah Rabbi syrah li sadri. Ini dada ya Allah, tolong dilapangkan. Karena masalah nggak akan pernah hilang, masalah akan ada. Tapi kalau dada cukup lapang untuk menghadapi masalah, kan ada orang punya masalah yang persis sama, cara tanggapinya beda. Saya kuliah di Azhar. Azhar itu tidak ada absensi, tidak ada tugas, tidak ada makalah, tidak ada kuis, tidak ada skripsi, nggak ada apa-apa Azhar itu. Naik kelas itu atau naik tingkat itu cuman satu saja penentunya, ujian. Ujian, situ absensi nggak ada. Jadi kalau ada mahasiswa Azhar yang beneran ke kuliah ke kampus, itu beneran mahasiswa sebenarnya itu. Lebih baik daripada mahasiswa Indonesia. Kenapa? Di Indonesia dia ke kampus bisa aja takut absen. Di Azhar tuh nggak ada, nggak ada sama sekali. Saya tahun pertama itu, semester 1, saya nyampe Mesir,
itu 6 Desember. 10 Desember ujian semester 1. Semester 1 saya nggak pernah kuliah BLAS sama sekali itu. Nggak pernah sama sekali kuliah. Nah ketika akan ujian, itu tuh. Ketika akan ujian, ada orang yang paniknya minta ampun. Masalah kita sama, masalah mahasiswa kan sama. Kita yang merantau ke Mesir itu punya masalah yang sama. Masalah kita, apalagi kita dapat beasiswa yang sama semuanya, jumlahnya sama, berarti problem kita cuma satu, ujian. Tapi ketika ujian datang, ada orang yang paniknya minta ampun, ada orang yang santai aja. Masalah itu bisa jadi sama, tapi cara kita menyikapi berbeda. Apa yang membedakannya? Kelapangan dada ini. Kayak itu Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Yang kedua Nabi Musa minta, wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Nabi Musa tidak katakan wa yassir amri, dan mudahkanlah urusanku. Tapi Nabi Musa mengatakan, dan mudahkan ya Allah untukku urusanku. Setiap orang punya problem masing-masing. Setiap orang punya problem masing-masing. Dan kalimat Nabi Musa wa yassir li amri, bahwa permasalahan saya, enggak ada orang yang paham betapa berat masalah yang saya miliki. Kayak itu maka mudahkanlah itu untukku ya Allah. Kita kan hari ini kita terobsesi untuk mempublish problem kita, berharap orang lain memahami. Orang gak akan paham. Kalau kita kan kalau ngomong, orang ngomong ngeluh dengan kita, terus apa kita lakukan? Kita ngeluh balik. Akhirnya apa? Adu nasib. Lu mah enak. Adu nasib aja berdua tuh. Saya lebih gini nih. Enggak akan ada orang yang paham dengan masalahmu kecuali Allah. Nabi Musa minta wa yassir li, mudahkanlah untukku ya Allah masalah yang kuhadapi. Dan kalau kita lihat surat Al-Insyirah teman-teman. Kita lihat Al-Insyirah itu Allah katakan apa di surat Al-Insyirah, ada yang hafal? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah, bukankah kami sudah lapangkan untukmu dadamu Muhammad, dan kami letakkan beban yang ada di punggungmu. Untuk Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya diberikan itu. Untuk Nabi Muhammad, Allah katakan kepada Muhammad, bukankah kami telah lapangkan dadamu. Coba sayangnya Allah ke Nabi Muhammad itu luar biasa itu. Nabi Musa minta ke Allah, untuk Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang lapangkan dadamu. Wa wada'na anka wizrak, Allah lapangkan dada dulu baru beban, dan kami yang meletakkan beban, alladzi anqadha dhahrak, beban yang sudah membuat remuk punggungmu. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutanmu. Kemudian berikutnya, wahlul 'uqdatam min lisani, buka ikatan dari lisanku. Yang ketiga, Nabi Musa minta dilepaskan ikatan dari lisannya. Ikatan dari lisannya. Ini ada beberapa pendapat mengatakan begini teman-teman. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, buat mereka paham ucapanku. 4, mereka paham. Kemudian apa sambungannya? Ada yang bisa bacakan ayatnya? Waj'al li waziran min ahli. Berikan waj'al li waziran min ahli. Berikan aku wazir. Wazir itu kata wizir tadi. Wazir itu beban. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami kata Allah yang telah meletakkan darimu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang sudah anqadha itu, naqdun itu gini, kretek-kretek gitu. Apa namanya kalau bahasa Bandung? Kretek-kretek gitu. Yang sudah membuat kretek gitu punggungmu, saking beratnya beban Nabi. Kata Allah kami yang meletakkan itu. Dan Nabi Musa minta wazir. Wazir itu support system atau backup dari keluargaku. Siapa itu? Harun. Kemudian Harun akhi. Kemudian ushdud bihi azri, kuatkan aku dengannya. Kemudian yang ketujuh adalah wa asyrikhu fi amri, dan sertakan dia bersamaku. Kita kembali ke poin nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ini Nabi Musa minta wahlul 'uqdatam min lisani. Kata uhlul itu lepaskan, halalkan. Dan lepaskan ikatan dari lisanku, yafqahu qawli, yang mereka nanti akan paham dengan ucapanku. Ada ulama mengatakan Nabi Musa itu lisannya ada cacat. Ada cacat kenapa? Karena waktu kecil, Nabi Musa tuh waktu kecil, kan Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun. Nabi Musa narik jenggotnya Fir'aun. Fir'aun marah. Dan Fir'aun
kita tahu ya psikopat ya. Dia kalau marah, dia walaupun anak kecil dia bunuh. Dia mau bunuh dilindungi sama istrinya Firaun. Jangan dibunuh. Anak kecil, gak punya akal. Coba maka dites lah, dikasih waktu itu satu susu, di satu bara api. Satu air, satu bara api. Yang dikejar Nabi Musa bara api, dia dimakan sama Nabi Musa. Kemudian sejak itu lidahnya tidak bisa berbicara dengan baik. Ada satu pendapat mengatakan itu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan, pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu berat lidahnya. Kenapa berat lidahnya? Karena Nabi Musa bukan karena cacat lidahnya, karena ulama mengatakan karena mustahil Allah mengangkat nabinya cacat. Kalau ulama cacat banyak. Di antara dosen-dosen saya rahimahumullah itu hafizahumullah itu, ada dosen saya itu yang dorir, yang buta. Ada dosen Azhar tuh dokter-dokter tuh cukup ada beberapa yang nggak bisa melihat. Kalau ulama cacat banyak, tapi Nabi cacat nggak mungkin kata para ulama. Nabi itu pasti Allah pilihkan manusia yang secara fisik sempurna. Karena dia manusia pilihan Allah, Nabi itu manusia yang sempurna, pasti fisik juga sempurna. Karena itu ulama juga mengatakan, ini Nabi Musa katakan karena berat lidahnya Nabi Musa. Kenapa berat lidahnya Nabi Musa? Nabi Musa harus berdakwah kepada Firaun yang dari bayi Nabi Musa hidup, tumbuh besar, makan, pakai baju, pakaian dan sebagainya dari istana Firaun itu. Dan gak gampang, berat lidah untuk mengatakan itu. Kata Nabi Musa minta diberikan kepada aku siapa? Berikan kepadaku backup. Siapa? Harun akhi, Harun saudaraku. Kenapa Harun? Karena Harun gak punya story utang jasa kepada Firaun. Harun gak punya story tentang utang jasa kepada Firaun. Kalau punya backup, mungkin saya akan lebih kuat untuk itu. Nah, itu Nabi Musa minta, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli, dan berikan aku wazir, backup orang yang jadi support sistemku dari keluargaku. Ini juga hal yang jadi mahal hari ini teman-teman. Hari ini zaman yang manusia itu, kalau katanya riset, ada Pew Research mengatakan 50 tahun terakhir ini manusia itu more polarized, lebih terpolarisasi ketimbang manusia di zaman manapun. Artinya manusia di zaman ini hidup individual itu lebih individualistis ketimbang manusia di zaman manapun. Itu ironi ya, kita hidup di satu-satunya zaman yang ada sosial media, ada media untuk bersosial, tapi malah di zaman ini hidup manusia itu paling individual dibanding zaman manapun. Orang udah gak punya sahabat dekat hari ini. Sahabat dekat itu barang langka. Semuanya artifisial. Itu punya sahabat itu mahal sekali tuh. Di zaman sekarang punya sahabat tuh mahal sekali. Orang hari ini punya sahabat, kalau antum sukses semua teman antum udah. Bahkan itu kakak saya itu, itu abang saya itu, om saya itu ponakan saya itu. Tapi ketika antum susah, hilang semua itu. Punya sahabat itu mahalnya minta ampun. Dan itu dibutuhkan. Kata kalau antum menjadi sahabat seseorang, Umar mengatakan kalau Allah berikan nikmat kepada kalian, Allah berikan sahabat yang dengan hadirnya dia mengingatkan kalian kepada Allah. Mengingatkan kalian kepada Allah itu artinya dia sahabat yang minimal, dia enggak mengajak kita pada maksiat. Tapi dia ada bersama kita, ikut kajian, kemudian belajar bersama, ini bersama. Kata Umar, maka jagalah itu. Jagalah persahabatan itu. Kenapa? Karena kalau salah satu dari kalian meninggal atau dua-duanya meninggal, Allah akan merawat persahabatan itu sampai nanti di akhirat. Dan Nabi mengatakan bahwa nanti di akhirat ada orang-orang, kata Nabi, laisu minal anbiya'i wasyuhada. Mereka itu tidak termasuk para nabi dan tidak juga orang yang mati syahid. Manusia yang paling mulia itu top nomor satunya adalah nabi kan. Kalau selain nabi yang mulia itu orang-orang yang mati syahid. Ini ada orang yang bukan nabi dan bukan mati syahid. Wafatnya meninggalnya tidak syahid, meninggal biasa saja. Tapi di akhirat para nabi dan para syuhada itu cemburu pada mereka. Dan Rasul mengatakan mereka diletakkan di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dan Rasul mengatakan mereka adalah orang yang saling mencintai di dunia karena keridhaan Allah. Itu persahabatan bukan barang remeh-temeh. Hari ini banyak orang stres karena dia hidup beneran sendiri. Dia nggak punya tempat cerita. Hari ini kan mau cerita aja harus berbayar kan? Iya kan, antum pengen didengar psikolog tuh bayar berapa sekarang? 200.000, 300.000, setengah jam doang. Kan cuma disuruh ngomong aja tuh. Dia duduk, antum duduk, silakan ngomong. Udah ngomong capek terus bayar. Itu betapa pentingnya sahabat. Kalau kita punya sahabat hari ini jadilah sahabat yang baik.
Dan bagi dua orang yang saling mencintai, kata Rasul, ma ra'aitu lil mutahabbaini mithlan nikah. Dan aku belum pernah melihat dua orang yang saling mencintai seperti orang yang berada dalam pernikahan. Ya kalau ada yang sudah menikah, jadikanlah partner hidup kita, partner perjuang itu ya pasangan kita, udah gak ada yang lain. Allah akan berikan banyak kemudahan di luar rumah. Perbaiki dulu di rumah, keluar rumah akan banyak kemudahan. Nabi Musa minta, berikan kepadaku Harun sebagai backupku, waziran min ahli, Harun akhi, yang dia akan menguatkanku. Dan sertakan dia bersamaku. Nanti teman-teman, kalau kita lihat sejarahnya, Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun, itu kayaknya Harun gak punya fungsi. Coba nanti baca kelanjutan ayat ini, itu yang ada Musa debat dengan Fir'aun. Nabi Musa debat dengan penyihir, dikeluarkan. Nabi Harun itu di mana? Padahal Nabi Musa yang minta kepada Allah Nabi Harun. Artinya, kita itu kalau punya partner, dan dia eksis saja, kita belum ngomong dia membantu ya, tapi dia eksis saja, dan kita sadar dia membackup kita, itu sudah menjadi kekuatan yang powerful. Itu pentingnya partner, karena itu manusia itu makhluk yang tidak didesain sendirian. Kata insan dalam bahasa Arab, kata al-insu al-unusah, itu di dalamnya terkandung makna kenyamanan. Sifat asli manusia, dia nyaman kalau ada orang lain bersama dia dan orang lain nyaman bersama dia, itu sifat asli kita. Dan itu nama yang Allah pilih untuk kita dalam surat Al-Insan, atau dalam ayat lain dalam Quran. Surat Al-Insan itu manusia, yang dalam maknanya itu kita perlu partner sebenarnya. Kita perlu partner, karena itu orang berpikir marriage is scary, being alone is more scary. A lot more scary. Jadi kalau marriage menikah itu mengerikan, kesendirian itu sebenarnya lebih mengerikan lagi. Nah, di sini di kisah ini kita tidak akan dapati banyak sekali peran Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun. Justru peran Nabi Musa yang habis. Nanti antum baca nih kelanjutan kisah, misalnya di surat Thaha, di surat Al-Qasas, surat Syu'ara, itu Nabi Musa yang debat dengan Fir'aun. Tapi yang kita dapatkan adalah dengan eksistensi ada orang yang mensupport kita, itu orang akan kuat. Dan terakhir teman-teman, ini sedikit tentang pernikahan saya sampaikan. Nikah itu, saya mau tanya dulu nih. Kan nikah itu suami istri, laki-laki perempuan. Kalau ada urusan di luar rumah, yang ngurusnya harusnya laki-laki atau perempuan? Yang jawab Ikhwan. Kalau ada urusan di luar rumah urusannya, yang ngurus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, sepakat ya? Yang perempuan, kalau ada urusan di luar rumah ketika antum punya suami, yang ngurus itu suami atau antum? Ayo perempuan. Suami atau istrinya? Suami, ada urusan misalnya, ada bentrok depan komplek rumah sama warga lain misalnya. Terus siapa yang keluar rumah ngurusin itu? Suami apa istri? Suami ya. Artinya kita sepakat di sini ya bahwa urusan untuk keluar rumah itu suami. Urusan keluar rumah suaminya. Apa fungsinya istri? Di rumah ngapain? Nonton drama Cina. Nonton drakor, ngapain di rumah? Suami itu istri itu support system terbaik untuk suami. Kalau saya bicara dulu sekali, Allah ciptakan manusia tujuannya apa? Untuk memakmurkan bumi. Iya kan? Waladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan kalian dari bumi dan dia yang meminta kalian untuk memakmurkannya. Ketika Allah ciptakan manusia pertama kali, yang ditujukan untuk memakmurkan bumi siapa? Siapa? Hah? Bukan, manusia. Nabi Adam kan? Pertama sekali Nabi Adam ditujukan untuk memakmurkan bumi. Baru nanti hadirnya Hawa sebagai support system. Nanti ketika di dalam tafsir Qurtubi dan tafsir Tabari dijelaskan Nabi Adam tertidur, ketika bangun-bangun kelihatan ada makhluk baru tuh, perempuan, kaget. Selama ini Nabi Adam nongkrongnya sama Jibril, gitu, sama malaikat gitu kan. Tiba-tiba, lah, ini siapa nih? Kamu siapa? Kata dia, saya perempuan, saya Hawa. Untuk apa kamu diciptakan? Kata Hawa, litaskuna ilayya. Dan gak lama setelah itu barulah Nabi Adam turun ke bumi untuk menjalankan tugasnya itu. Artinya tugas memakmurkan bumi sebenarnya tugasnya Nabi Adam, tugas laki-laki. Apa tugasnya perempuan? Tugasnya perempuan adalah laki-laki itu gak akan bisa memakmurkan bumi kalau gak ada perempuan. Karena pekerjaan memakmurkan bumi itu capeknya minta ampun. Makmurkan masjid aja capek enggak? Capek enggak Pak makmurkan masjid? Capek, habis energi. Iya kan, ngurusin jamaah, ngurusin ini, macet lain sebagainya, motor banyak. Oh capek itu, ngurusin baru masjid yang kecil doang nih. Bayangkan bumi capeknya minta ampun ngurusin bumi itu. Dan orang yang capeknya minta ampun perlu charging, tuh super charging lah namanya.
perlu tempat yang dia kembali, kalau dia kembali besok dia kerja lagi bisa 100% energinya. Dan tidak ada tempat itu kecuali satu. Quran sebutkan siapa itu? Itu istri. Karena itu Allah jadikan istri itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakinah kepada istri kalian. Kalau suami sudah dapat sakinah pada istrinya, suami itu akan menghadapi dunia. Ini akhwatnya. Laki-laki itu dia bisa berhadapan dengan satu planet bumi musuhnya selagi istrinya berpihak pada dia. Tapi kalau istrinya nggak berpihak pada dia, satu orang aja lawannya di luar rumah dia paniknya minta ampun. Akan jadi pengecut sekali itu. Jadi bagaimana kita laki-laki ini pengecut dan beraninya kita tergantung desain dari istri kita sebenarnya. Kalau saya boleh bilang. Kalau suami itu mau seberani apapun dia, tapi istrinya nggak berpihak dengan dia, habis sudah karirnya, selesai. Semua rahasia suami ada di tangan istri. Antum pengen tahu saya sebenarnya kayak gimana, kalau cuma dilihat di sosial media itu bukan aslinya saya itu. Itu sudah dipoles, dikasih filter, dicari momen terbaiknya, yang baik-baiknya aja. Asli saya tanya istri saya. Tapi kalau istri tidak berpihak pada suaminya, selesai karir, habis. Laki-laki itu bisa menghadapi satu planet bumi musuhnya, kalau istrinya berpihak pada dia. Karena itu orang hari ini meremehkan tugas istri yang di rumah. Oh, padahal tugasnya powerful luar biasa. Luar biasa kuat tugasnya istri di rumah itu. Yang hari ini orang, oh, kenapa harus laki-laki yang keluar? Perempuan juga bisa. Iya, juga bisa perempuan. Saya nggak meragukan itu. Menteri Keuangan juga perempuan. Tapi kalau semua keluar rumah, siapa yang menjadi penenang? Orang yang keluar rumah itu ketika pulang dia perlu obat yang menenangkan hatinya. Itu disebut dalam Quran dengan sakinah. Nah, hari ini balance itu yang hilang di keluarga. Keseimbangan itu hilang di keluarga. Laki-laki punya tugas, perempuan juga kerjakan tugas lagi. Lepas pulang, gak ada yang ngurus. Oh, dan hari ini desain sangat baik. Gak ada masalah, saya tidak menentang perempuan bekerja. Nanti kita bahas di kisah Nabi Musa, ada perempuan 2 orang bekerja kan, bawa ternak kan, Allah kisahkan loh kisah itu. 2 orang pekerja, yang salah satu itu jadi istrinya Nabi Musa tuh. Allah gak malu mengisahkan perempuan yang bekerja, artinya Allah acknowledge perempuan bekerja itu bukan masalah perempuan boleh bekerja atau gak boleh bekerja. Tapi kalau dua-duanya bekerja, siapa yang menenangkan di rumah? Itu Nabi Muhammad ketika dapat tugas yang luar biasa beratnya, tugas yang maha berat itu, Nabi Muhammad kan ketakutan. Nabi Muhammad itu bukan tipe penakut. Pulang ketakutan ke rumah, dan siapa yang menenangkannya? Istri beliau Khadijah. Itu beliau mengatakan ad-dunya mata. Dunia ini peralatan sebenarnya. Mata amti'ah itu satu maknanya perhiasan ya, tapi ada makna yang juga powerful saya pikir. Itu namanya amti'ah itu atau mata itu sebagai tools atau alat. Dunia ini sebenarnya tools, cuman alat saja. Karena itu orang menjadikan tujuan dunia sebagai tujuan, salah. Dunia itu bukan tujuan, dia cuma alat untuk mengejar tujuan. Apa tujuannya? Kita pulang lagi ke tempat asal nenek moyang kita dulu, tuh Nabi Adam, di surga. Itu tujuan kita, dunia cuma alat. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dan sebaik-baik alat yang ada di dunia itulah perempuan yang solihah. Kalau dia sudah dapat itu, powerful luar biasa. Karena itu sudut pandang kita tentang keluarga perlu dipermak habis-habisan. Karena berantakannya minta ampun hari ini. Kita membahas hal yang di atas, nggak bahas yang di akar. Boleh nggak perempuan bekerja? Nggak ada masalah perempuan kerja. Istri Nabi itu ada yang punya pekerjaan, itu keren sekali. Satu parfum, yang kedua kulit. Dua-dua ini yang megang sekarang Perancis, Eropa yang megang. Parfum Eropa yang pegang. Kalau parfum mahal pasti Eropa. Kulit, tas kulit, sepatu kulit. Siapa yang pegang? Eropa juga, kecuali jaket kulit, Garut yang pegang. Hari itu dulu ibunda kita yang punya. Problemnya bukan itu, problemnya adalah keluarga itu adalah sistem organisasi. Dan setiap organisasi punya organogram, punya tugas dan fungsinya. Dan jalankan tugas dan fungsi sebaik mungkin, Allah akan hadirkan di rumah itu nanti qurrata a'yun, sebagai pelipur lara. Sebagai hal yang kalau kita lihat masalah hilang. Yang kedua Allah jadikan itu lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang bertakwa bisa hadir dari rumah. Jadi leadership itu bukan urusan kampus, bukan. Udah terlambat kalau ngomong di kampus. Leadership itu hadir dari rumah. Kemudian apa tujuan semua ini? Kata Nabi Musa, tujuan semua ini adalah kainusabbihaka katsira, supaya kami bisa bertasbih kepada Engkau ya Allah banyak-banyak. Apa hubungannya punya partner dengan bertasbih kepada Allah? Ini kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, dan supaya kami banyak berzikir kepadamu ya Allah. Apa hubungannya Nabi Musa minta partnernya Harun dengan kaitannya dengan kainusabbihaka, supaya kami bertasbih pada Engkau? Saya punya teman, hubungannya dengan tasbih apa? Kita pahami makna tasbih teman-teman.
Tasbih itu dari kata sabbaha. Orang Arab sebut sibaha, itu hanya renang. Kenapa suruh renang? Karena sibaha itu posisi orangnya di atas air. Air dan posisi tengah badannya di air tapi di atas, dia ngambang di atas air. Kata sabaha itu tinggi. Kalau kata tasbih menjadikan Allah jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada apapun. Subhanallah. Orang mengatakan Allah punya anak, subhanallah. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari semua yang kalian katakan itu. Itu kainusabbihaka katsira. Dan wa nadhkuraka katsira, dan supaya kami banyak mengingat engkau. Aku dan temanku Harun supaya banyak mengingat engkau. Allah mengatakan kisah ini kepada kita. Nabi Musa menyebutkan bahwa supaya kami banyak bertasbih, supaya kami tahu yang maha sempurna itu Allah, kami enggak sempurna. Itu hal penting yang perlu kita pahami dalam perjalanan. Punya partner itu, kita perlu punya reminder sebenarnya. Reminder untuk apa? Untuk membuat kita tetap ingat sama Allah dan tetap bertasbih sama Allah. Karena dalam hidup, kita akan dihadapi masalah dan kita akan keluar dari masalah itu dengan dua hal. Salah satu dari dua hal. Satu berhasil, yang kedua gagal. Kalau berhasil, biasanya manusia kalau berhasil, dia tepuk dada, dia merasa ini dari saya. Oh itu manusia. Oh saya yang didik anak saya, kan tuh anak saya kayak begitu. Oh saya yang bangun masjid ini, kan tuh masjid ini kayak begitu. Oh saya yang mengumpulkan orang, kan tuh orang kayak begitu. Oh saya yang ngasih ceramah, kan tuh ceramah orang-orang dapat hidayah. Dia mulai nepuk dada. Dan itu contoh buruk yang Allah berikan dalam Quran juga. Qarun yang seperti itu. Qarun mendapatkan harta yang luar biasa banyak, dia bilang innama utitu ala ilmin indi. Semua yang saya punya ini diberikan karena ilmu yang saya miliki. Tapi ketika gagal, mindernya minta ampun. Hadirnya partner, supaya partner itu berdua kita bisa tetap tahu bahwa apapun aktivitas kita ketika berhasil nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Dan ketika gagal kita tahu bahwa Allah yang Maha sempurna, kita cuma ikhtiar saja. Itu satu tugasnya partner itu. Tugas partner yang kedua, dalam perjalanan hidup kita akan terima banyak kritikan, banyak masukan, banyak saran dan juga mungkin lebih banyak fitnah. Terutama di zaman apapun terpublish ke sosial media. Sesuatu yang terpublish lebih gampang difitnah daripada yang tidak terpublish. Apapun project antum akan banyak omongan dari luar tuh. Nah omongan itu nggak ada gunanya. Omongan yang sebenarnya berguna itu yang berada di circle, dari ring satu kita itu. Dari inner circle kita, itulah nasihat yang sebenarnya berguna. Orang luar muji saya, bisa jadi muji, bisa jadi sungkan saja, bisa jadi basa-basi saja. Tapi kalau orang inner circle saya yang memuji saya, itu beneran pujian. Orang mengkritiki saya, bisa jadi kritik karena cemburu, emosi, benci, atau benar-benar kritikan. Tapi kalau kritikan dari orang inner circle saya, dari istri saya, atau dari sahabat dekat saya dari dulu, itu beneran kritikan. Itu beneran kritikan. Nah adanya partner itu, supaya kita perjalanan kita tuh lurus ke depan. Tujuannya satu, pada akhirnya kita akan ingat bahwa Allah itu yang maha sempurna. Nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Mau sukses, mau gagal, Allah kita bertasbih, muji Allah. Yang kedua adalah selama perjalanan saya dan partner saya itu akan menjadi orang yang kalau saya berbuat salah dia mengatakan ini salah. Itu partner sebenarnya. Jadi kalau antum punya teman mengatakan kesalahan antum, dia sebenarnya nggak benci. Dia menyampaikan yang apa adanya. Itu terima aja. Itu tugas partner. Dan kita hidup susah tanpa teman itu susah. Teman dengan segala maknanya, baik teman hidup di rumah tangga atau teman yang di luar atau bagaimanapun. Kita perlu itu. Bahkan selevel Nabi Musa yang sangat hebat itu perlu itu. Kemudian Allah mengatakan qala qad utita su'laka ya Musa. Allah mengatakan sungguh engkau telah diberikan permintaanmu itu wahai Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan kami telah benar-benar memberikan nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain. Antum baca nanti di ayat 38 nanti dan antum dengar lagi kisah Nabi Musa di video kita kalau masih ada rekamannya. Part 1 dan part 2. Allah mengulang semua kejadian Nabi Musa. Allah sebutkan, walaqad mananna 'alaika maratan ukhra, idz auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang diwahyukan. Apa yang diwahyukan? Aniqdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yammi. Bahwa Allah wahyukan kepada ibunya Musa untuk meletakkan Nabi Musa di peti kemudian larungkan ke sungai. Itu kita bahas enggak dulu tuh? Kita bahas surah Al-Qasas. Iya kan, kisah Nabi. Allah sebutkan semua rentetan kisah itu. Dan apa tujuan semua rentetan kisah itu? Tujuan semua itu, sini Allah sebutkan. Falyulqihil yam bisahil ya'khudhuhu aduwwil li wa aduwwullah. Maka
arus sungai itu akan mengantarkan dia kepada Fir'aun, ya'khudhuhu aduwwun li, yang akan mengambil bayi itu, mengambil Musa itu adalah musuhku kata Allah dan musuhnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepada engkau cinta dariku, walitusna'a 'ala 'aini, dan agar engkau disina'ah di dalam pengawasanku. Sina'ah itu artinya pabrik, teman-teman. Pabrik itu agar Musa dibentuk, ditempa sesuai dengan keinginan Allah di bawah pengawasan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya semua story Nabi Musa dari 4 episode yang lalu yang kita bahas, semua storynya mulai beliau dilarungkan oleh ibunya ketika bayi, dan ketika dia lahir di tahun di mana bayi disembelih. Di tahun berikutnya bayi kan gak disembelih, kan 2 tahun sekali. Kemudian dilarung ke sungai, kemudian terdampar di laut. Kemudian semua kejadian itu, Musa tumbuh besar, kemudian dia tinju orang-orangnya mati. Musa dikejar sama polisi di Mesir, dia lari ke Madian, tinggal di Madian. Semua itu, kata Allah, walitusna'a ala aini, supaya engkau dicetak sesuai dengan pengawasanku. Di ayat ini Allah katakan kepada Musa, semua story itu, kan setiap orang punya story ya. Dan di antara story kita itu kan ada yang dark side, ada black story-nya lah, ada story yang kita nggak nyaman ceritakan ke orang lain. Dan orang yang punya masa lalu yang suram, dia berpikir masa depannya akan suram, Allah bilang enggak. Semua masa lalunya yang suram, kita lihat siapa di antara manusia terbaik setelah para nabi? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu menjadi Umar yang kita kenal hari ini, dan di antara umatku yang paling tegas, yang paling kuat kata Nabi, itulah Umar bin Khattab. Kenapa karakter dia terbentuk? Itu terbentuk dari zaman jahiliyah. Jahiliyah sudah membentuk Umar, yang kemudian Umar punya karakter, ketika dia masuk Islam, karakter itu merubah peta dakwah Nabi di Mekah. Peta dakwah Nabi di Mekah itu berubah ketika Umar masuk Islam. Itu berubah drastis, semua sahabat itu, Umar masuk Islam nih, dan orang mulai panik. Dulu ada orang yang main leluasa terhadap orang-orang yang sholat di Mekah, Umar masuk Islam pada panik. Orang hijrah sembunyi-sembunyi, jangan ada ketahuan, kalau ketahuan kita dikejar sama Mekah, harta kita diambil, diancam, ditangkap, diikat dan lain sebagainya. Umar ngomong di depan Ka'bah. Umar masuk Masjidil Haram, dia ngomong, siapa yang mau suami istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, saya mau hijrah, tungguin saya, pasti kalian mati. Dan Umar yang bicara seperti itu, karakter seperti itu terbentuk kapan? Setelah Islam? Enggak, terbentuk di zaman jahiliyah. Artinya semua story kita di masa lalu itu bisa jadi hal-hal yang Allah bikin untuk membentuk kita menjadi, pasti ada karakter baik dalam diri kita. Buruknya juga ada. Tapi karakter baik itu yang Allah siapkan ketika Allah berikan hidayah untuk kita, semua kebaikan itu bisa bermanfaat ketika kita dalam Islam. Karena itu Rasul mengatakan, An-nas ma'adin kama'adiniz zahab wal fiddah, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Manusia itu seperti barang tambang emas dan perak. Kalau mereka baik waktu jahiliyah, mereka akan baik waktu Islam. Kalau mereka terbaik di waktu jahiliyah, mereka akan terbaik di waktu Islam kalau mereka faqih. Mereka mempelajari dan memahami agama ini. Dan semua yang terjadi pada kisah hidup Nabi Musa, Allah yang desain itu karena Allah inginkan sesuatu untuk Nabi Musa. Dan apa yang Allah inginkan? Allah inginkan Nabi Musa menjalankan tugas yang sangat berat yang tidak ada manusia yang bisa jalankan tugas itu. Apa itu? Mendakwahi Fir'aun. Itu saja teman-teman semuanya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.